Selamat pagi, selamat datang kembali di Berkimia bersama saya Arya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai stoichiometry. Jadi stoichiometry itu apa sih? Stoichiometry itu adalah pengukuran dari elemen-elemen yang ada pada kimia. Dan acuan utama pada stoichiometry adalah mol. Nah, seperti apa analoginya stoichiometry itu? Stoichiometry itu seperti ini. Contohnya, aku punya satu roti hamburger. Lalu aku punya satu daging hamburger, lalu aku punya dua sosis dan satu sendok makan saus, lalu aku bakal punya satu hamburger. Sama juga seperti ini. Nah, apa hubungannya ini dengan stoichiometry? Ini akan mengenalkan kita pada suatu konsep yang namanya konsep mol, ya, yang berarti adalah perbandingan koefisien pada reaksi seperti itu. Yang acuannya pada perbandingan koefisien pada reaksi maksudnya. Nah, oke, langsung saja kita ke konsep mol. Nah, konsep mol itu apa sih? Jadi, satu mol X itu, jika X itu memiliki AR sebesar Y, artinya satu mol X sama dengan Y gram massa atom X. Dan satu mol X itu artinya adalah, kalau misalnya X ada senyawa dan MR-nya adalah Y, maka X itu sama dengan Y gram massa molar dari senyawa X. Gitu. Nah, sedangkan massa molar sendiri adalah sigma AR atom yang ada di senyawa tersebut. Artinya kalau misalnya aku punya X2Y3, artinya 2 kali AR atom X dan 3 kali AR atom Y. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 1 mol Al2O3 artinya sama dengan 102 gram Al2O3, di mana MR-nya adalah 2 kali 27, 54 tambah 3 kali 16, 48. Jadi 102 gram. Karena AR dari Al itu adalah 27 dan AR dari O itu adalah 16. Nah, lalu satu lagi, Avogadro number. Jadi Avogadro number itu apa? Avogadro number itu adalah sebuah konstanta yang mengaitkan jumlah atom dengan mol, yaitu jadi dalam satu mol senyawa terdapat 6,022 kali 10,23 molekul senyawa tersebut, seperti itu. Atau dalam satu mol atom, suatu atom akan terdapat 6,02 kali 10,23 molekul atom tersebut. Nah, lalu kita juga mengenal yang namanya konversi mol ke mol. Jadi, kalau aku punya 1 mol H2O, maka di dalam 1 mol H2O tersebut ada 2 mol atom H. Nah, lalu aku punya 1 mol AXBY, maka di dalam 1 mol itu ada X mol A dan Y mol B, seperti itu. Nah, lalu kita mengenal suatu term yang namanya persen komposisi. Apa itu persen komposisi? Jadi, persen komposisi itu adalah massa elemen pada suatu sampel dibagi massa dari sampel tersebut. Nah, contohnya dalam suatu molekul sederhana, contohnya H2O. Maka aku punya berapa persen massa H2O? Maka persennya massa H, maksudnya massa H dalam H2O gitu. Jadi persen persen H sama dengan 2 dibagi 18 kali 100. Jadi sekitar 11,1%. Nah, konversinya bagaimana? Artinya kita harus menemukan massa dari A, lalu kita dapatkan mol dari A, dapatkan mol dari B, lalu kita dapatkan massa dari B. Lalu massa dari B bisa kita kaitkan dengan massa dari A, seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke stoichiometry yang berkaitan dengan gas. Apa itu stoichiometry yang berkaitan dengan gas dan apa saja hukum pendukungnya? Jadi,
yang berkaitan dengan parameter-parameter yang berkaitan dengan gas itu adalah P, V, dan T, serta N. P, tekanan, V, volume, T, temperatur, N, mol. Nah, hukum apa saja yang berlaku dalam stoichiometry gas? Jadi, pertama, hukum pressure volume. Jadi, hukum Boyle itu menyatakan bahwa volume itu berbanding terbalik dengan pressure. Apabila temperatur dan total jumlah gasnya itu konstan. Lalu, hukum Charles mengatakan bahwa volume itu berbanding lurus dengan temperatur apabila pressure dan jumlah gasnya dianggap konstan. Lalu hukum Gay-Lussac mengatakan bahwa pressure itu berbanding lurus dengan temperatur apabila volume dan total gasnya konstan. Dari ketiga hukum ini dapat disimpulkan persamaan seperti ini. Combined gas law, artinya P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, lalu berdasarkan hukum Avogadro, volume itu berbanding lurus dengan mol ternyata pada temperatur dan volume yang konstan. Maka kita dapat simpulkan relasi PV per T sama dengan C kali N. Nah, C-nya itu didapatkan dari eksperimen, ternyata C-nya itu merupakan nilai dari konstanta gas, yaitu R, 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Jadi dari persamaan ini kita bisa dapatkan rumus PV sama dengan nRT untuk gas ideal. Nah, lalu gas ideal pada STP artinya 1 mol gas itu volumenya sama dengan 22,4 liter gas pada 273,15 Kelvin. Nah, pada RTP volume 1 mol gas adalah 24,4 liter pada 298,15. R itu artinya room temperature dan S itu artinya standar. Nah, lalu kita mengenal konsep yang namanya reaktan pembatas. Karena acuannya reaktan pembatas ini adalah jumlah mol suatu senyawa yang bereaksi itu tuh berbanding lurus dengan koefisiennya pada reaksi tersebut. Contohnya, aku punya H2 dan ditambah setengah O2 jadi H2O gas. Nah, misalnya aku punya H2-nya 12 mol dan aku punya O2-nya 12 mol gitu. Nah, maka yang jadi reaktan pembatas atau yang habis duluan itu adalah H2 karena jumlah mol dibagi koefisiennya itu lebih kecil daripada jumlah mol O2 dibagi koefisiennya. Jadi ini akan habis duluan. Jadi 12 sama dengan 0, sisanya habis. Sementara O2 yang bereaksi itu adalah 12 dikurang 6. Jadi sisa O2-nya itu adalah 6 mol. Dan H2O yang terbentuk adalah 12 mol. Seperti itu. Jadi konsisten ya dengan persamaannya, yang bereaksi, yang hilang dan yang terbentuk itu sama dengan perbandingan koefisien dari persamaan reaksinya gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi aku punya senyawa Ca, C, N, dan S yang akan dianalisis secara kuantitatif. Jadi 0,25 gram sampel di mix dengan Na2CO3 untuk membentuk Ca-nya itu menjadi CaCO3 sebanyak 0,16 gram gini. Lalu 0,115 gram sampel dari senyawa itu akan direaksikan sehingga S-nya itu akan menjadi BaSO4 sebanyak segini 0,344 gram. Lalu aku punya lagi 0,712 gram sampel akan dibebaskan N-nya jadi NH3 dan NH3 yang kebentuk itu adalah segini. Dan ternyata massa molarnya itu adalah 156. Jadi kita disuruh buat menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama kita cari persen massa Ca-nya dulu. Jadi 0,25 gram sampel menghasilkan 0,16 gram CaCO3. Lalu persen Ca-nya kita dapatkan kayak gini. Caranya berarti tinggal kita cari aja 0,16 dikali
40 per 40 tambah 12 tambah 48 dikali masa ininya 0,16 tadi. Jadi CA-nya kita dapat 0,064 gram. Lalu kita bagi dengan 0,25 gram seperti itu. Jadi persen CA-nya kita dapat 25,6%. Nah, persen N-nya kita sama juga kayak gitu, 0,155 kali 14 per 17, karena ini kita harus nyari masa N-nya dulu, dibagi masa sampelnya. Jadi kita dapat N-nya 17,9%. Lalu persen S-nya sama juga, kita dapatnya 41,8%. Lalu tinggal persen C-nya tinggal 100 dikurangi jumlah dari semuanya ini. Nah, lalu ini persen-persennya kita bagi dengan AR atomnya, C-nya kita bagi 40, N-nya kita bagi 14, S-nya kita bagi 32, C-nya kita bagi 12. Jadi kita dapat rumus kayak gini. Nah, yang mendekati adalah CaNCS2 atau CaSCN2. Dua-duanya sebenarnya sama saja rumus molekulnya dan MR-nya konsisten 156. Oke. Lalu kita punya suatu sampel senyawa yaitu kromium dan klorin. Komponen yang berisi kromium dan klorin itu dilarutkan dalam air. Lalu klorinnya ini dikonversi jadi AgCl, dan AgCl yang didapatkan adalah segini, 0,3383 gram. Nah, kita harus menghitung rumus empirisnya. Jadi pertama, kita andaikan senyawanya CrX, Cly gitu. Lalu mol AgCl-nya kita bagi aja sama MR-nya AgCl. Jadi dapat 2,36 milimol. Lalu massa Cl-nya tinggal massa ini massa Cl-nya dikonversi dari molnya. Jadi 0,0836. 2,36 milimol dikali 35,5. Jadi 0,08369 gram. Lalu massa Cr-nya tinggal 0,1246 dikurangi massa Cl-nya gitu. Jadi 0,0409 gram. Jadi CR-nya kita dapatkan 0,7867 milimol. Nah, kita bandingkan mol CR sama mol Cl-nya gitu. Jadi CR per CR sama dengan 1/3. Maka rumus molekulnya adalah rumus empirisnya adalah CrCl3. Seperti itu. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir, untuk satu proyek riset, seorang anak ingin membuat analisis gitu. Adanya ion Pb2+ tentang terkait dengan kemampuan telur salmon untuk menetas gitu. Nah, akhirnya dijadiin PbNO32 gitu. Nah, gimana cara dia ngejadiinnya? Cara ngejadiinnya itu dengan PbO direaksikan sama 2HNO3, jadi PbNO32 tambah H2O. Nah, ternyata yield yang expected adalah 86% karena kan bisa saja terjadi sedikit error pada reaksi-reaksinya, pada proses analisisnya. Nah, untuk punya 5 gram produk at this yield, pada yield yang ini, 5 gram PbNO32 maksudnya, jadi berapa gram PbO? Nah, jadi berarti original yield-nya kan berarti 100 per 86 kali 5 gram, berarti 5,81 gram ya. Ini original yield-nya, lalu mol PbNO32-nya bisa kita cari. Jadi 5,81 dibagi MR-nya PbNO32, jadi kita dapatnya 0,01756 mol. Nah, mol PbO sendiri sama dengan mol PbNO32, berarti massa PbO-nya tinggal kita kalikan AR-nya, kalikan MR-nya saja gitu. 3,9169 gram. Jadi massa PbO-nya adalah seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.